Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah Alhamdulillah kita lagi di pelajaran kitab Tauhid. Hari ini kita akan melanjutkan bab 64 ya, tidak terasa. Inginnya tadi 2 bab ya. Cuman karena pada telat nih. Sekarang maghrib jam berapa? Di sini mah cepet nih. Jadi lihat kondisi aja ya. Apakah cukup 2 bab ya. Kita mulai dari bab 64 ya. Tentang larangan bersumpah mendahului Allah. Dari sahabat Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah qala rajulun wallahi la yaghfirullahu li fulan qala Allahu man dalladhi ya ta'ala alayya an la aghfira li fulan inni qad ghafartu lahu wa habattu amalak. Ada seorang laki-laki berkata, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Maka Allah firman, siapa yang bersumpah mendahuluiku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan, sungguh aku telah mengampuninya dan aku telah menghapuskan amalmu. Riwayat Muslim. Disebutkan juga di dalam hadis riwayat Abu Hurairah bahwa orang yang bersumpah demikian itu adalah orang ahli ibadah. Abu Hurairah berkata, ia telah mengucap suatu ucapan yang menghancurkan dunia dan akhiratnya. Riwayat Ahmad dan Abu Daud. Jadi di sini larangan bersumpah mendahului Allah ya. Karena tentunya Allah yang punya kehendak atas baik perbuatan itu amal soleh atau amal salah. Allah punya kehendak. Kita tidak berkehendak ya. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu liman yasha. Ya, jadi kita tidak punya kehendak ya. Mau diampuni mau diazab, Allah yang punya kehendak. Karena itu dilarang ya, mendahului Allah. Termasuk juga bagaimana bersumpah ya, yaitu tidak akan diampuni gitu ya. Dan wallahu alam ya, kalau kita lihat keterangannya ya, penjelasannya yang si fulan berdosa ini bertobat sehingga Allah ampuni ya. Dan ini juga perkataan yang mendahului Allah itu
mengucapkan suatu ucapan yang menghancurkan dunia dan akhiratnya. Artinya dia tidak akan selamat. Kandungan bab ini, pertama, peringatan untuk tidak bersumpah mendolimi Allah. Kedua, hadis menunjukkan bahwa neraka itu lebih dekat kepada seseorang daripada tali sendal jepitnya. Dekat sekali ya, yang namanya neraka. Berarti ini sadar buat kita bahwa kita itu harus senantiasa introspeksi ya. Senantiasa untuk perbaiki diri ya. Karena Allah alam ya. Jangan pernah merasa suci ya. Jangan pernah merasa benar ya. Karena tentunya belum tentu kita itu benar-benar menghuni surga ya berdoa ya berdoa gitu. Tapi ya Allah alam, hanya harus ada upaya ya, harus ada upaya. Tiga, begitu juga surga ya, gitu. Ya, tergantung amalannya. Tapi dia masuk surga juga karena rahmat Allah ya. Tumben udah saya yakin. Di sana Cipayung tadi. Tiga, buktinya adalah apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah. Ia telah mengucapkan perkataan yang membinasakan dunia dan akhirat. Kelima, kadang-kadang seseorang mendapatkan ampunan dari Allah disebabkan karena adanya sesuatu yang ia benci. Allah alam, Allah yang maha mengampuni, Allah yang maha mengetahui ya. Terkadang seseorang melakukan sesuatu tapi ada kemungkaran yang paling dia benci, dan juga dia sempat bertobat atas dosanya. Makanya ya kita tidak bisa menjudge gitu, atau memvonis seseorang lah gitu. Bahas sekarang apa, roasting dan sebagainya, nah gitu. Ramai itu ya di medsos semua. Nah sekarang bab 65 ya. Jadi ya 2 bab ya. Jadi nanti 2 bab lagi ya. Tapi bulan depan kayaknya 1 bab aja. Waduh, kalian mau apa? Nah, bulan beli ya. Salam. Udah dilah. Ya. Tadi udah didoain. Oh iya udah. Nanti ya di sana aja dulu. Sana dulu. Sana. Nanti dulu sana dulu ya. Sana dulu. Udah ngaji. Nanti kan, apa tadi pelat? Ya. Udah belum nggak disapa-sapa. Ya, itu ya. Bentar, 10 menit lagi aja. Lagi ngapain? Tidur dulu ya. Bab 65. Dari lagi. Larangan menjadikan Allah sebagai perantara kepada makhluknya. Diriwayatkan dari Jubair bin Mut'im bahwa ada seorang Badui datang kepada Rasulullah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, orang-orang pada kehabisan tenaga, anak istri kelaparan, dan harta benda pada musnah. Maka mintalah siraman hujan untuk kami kepada Rabb-Mu.
sungguh kami telah menjadikan Allah sebagai perantara kepadamu, dan kami menjadikanmu sebagai perantara kepada Allah. Maka Nabi bersabda, panjang hadisnya, Maha suci Allah, Maha suci Allah ya. Nanti direview aja ya. Beliau masih terus bertasbih sampai nampak pada wajah para sahabat perasaan takut akan kemarahan beliau. Kemudian beliau bersabda, kasihanilah dirimu. Tahukah kalian siapa Allah itu? Sungguh kedudukan Allah itu lebih jauh agung ya, jauh lebih agung daripada yang demikian itu. Sesungguhnya tidak dibenarkan Allah dijadikan sebagai perantara kepada siapapun dari makhluknya. Riwayat Abu Daud. Kandungan bab ini, pertama, Rasulullah mengingkari seorang yang mengatakan kami menjadikan Allah sebagai perantara kepadamu. Kedua, Rasulullah marah sekali ketika mendengar ucapan ini dan bertasbih berkali-kali sehingga para sahabat merasa takut. Tiga, Rasulullah mengingkari ucapan Badui, kami menjadikan engkau sebagai perantara kepada Allah. Keempat, sabda Rasul, yaitu dengan kata subhanallah untuk menguatkan ya. Wah, itu adalah mungkar ya. Kelima, kaum muslimin menjadikan Rasulullah sebagai perantara pada masa hidupnya untuk memohon kepada Allah selama hujannya. Bahwasanya sebenarnya minta syafaat, minta hujan, minta doa ya, pada orang yang masih hidup, ya orang yang soleh tapi ya itu boleh-boleh saja. Tapi ini minta syafaatnya kepada Nabi ya. Semasa hidup beliau, orang lain tidak punya ya. Selain Nabi kita ya, setelahnya ya tidak ada lagi yang bisa memberi syafaat. Dan tidak bisa ketika dia sudah meninggal ya. Adapun syafaat itu berlaku pada setiap kaum ya. Ya syafaat kita ya kita minta ke Nabi Muhammad. Sedangkan yang lainnya ada syafaatnya ya, untuk para nabinya sendiri ya. Tapi ini memang pembahasan yang cukup luas, tapi itu butuh waktu juga ya. Untuk dibahas di kesempatan yang nanti saja ya. Saja dahulu ya. Berodak telat. Harusnya jam 4 ya kalau sebelum ngaji kita. Baik, wa'alaikum. Insyaallah besok kita lanjut lagi seputar akhlak. Tinggal 2 bab lagi kitab tauhid ya. Oh ya, saya belum tahu ya. Jadi saya ke Cilegon itu ya, ke kampung bulan Agustus ya. Jadi nggak tahu awal nggak tahu pertengahan ya. Nanti info aja lah gitu. Ya Allah alam. Tanggal satunya tanggal berapa itu coba? Hari apa? Tanggal satunya itu dari apa coba? Pas ya. Agustus itu Selasa ya. Tapi kayaknya nggak akan berangkat hari Selasa, enggak ya. Jadi antara berangkat itu ya Sabtu atau Ahad. Sabtu juga mungkin dari siang. Allah alam. Jadi ya nanti antara Sabtu dan Ahad ya, undangan lama paling ya 3 hari. Tidak ada saudara yang nikahan, jadi ya adik ipar lah.
Ya, harus menghadiri insyaallah nanti. Kita ya komunikasi aja lah ya. Sebulan lagi ya. Ya semoga lancar, Allah lapangkan juga rezekinya ya. Kita saling mendoakan ya. Wa'afu minkum. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina min rahmatin wa hab lana min ladunka rahmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.